Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Lutfi selaku dosen seminar manajemen keuangan. Perkenalkan, nama saya Irma Mulia Rustari dengan NIM 2110105042. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul pengaruh solvabilitas, profitabilitas, dan harga saham terhadap nilai perusahaan PT Gudang Garam Tbk periode 2013 sampai 2023. PT Gudang Garam Tbk salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia yang memiliki reputasi tinggi dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan ini mengalami dinamika dalam struktur modal, laba bersih, dan harga saham yang mempengaruhi nilai perusahaan di mata investor. PT Gudang Garam Tbk mengalami fluktuasi dalam struktur modal, laba, dan harga saham selama 2013 hingga 2023. Nilai perusahaan mencerminkan kinerja dan prospek suatu perusahaan di mata investor yang dipengaruhi oleh faktor internal seperti solvabilitas, profitabilitas, dan harga saham, dan menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjang. ROE mencerminkan efisiensi penggunaan ekuitas dalam penghasilan laba. Harga saham mencerminkan preferensi pasar terhadap prospek perusahaan. Bagaimana pengaruh solvabilitas, profitabilitas, dan harga saham terhadap nilai perusahaan PT Gudang Garam Tbk periode 2013 hingga 2023. Berikut adalah diagram garis DAR, ROE, harga saham, dan nilai perusahaan. Yang pertama ada DAR dari awal tahun 2013 sampai 2014 terdapat peningkatan rasio dari 42,6 menjadi 42,94%, menunjukkan bahwa hutang terhadap aset meningkat. Pada tahun 2015 sampai 2018 mengalami penurunan dari 40,15% pada tahun 2015 menjadi 34,68% pada tahun 2018. Ini menunjukkan pengurangan ketergantungan pada hutang. Pada tahun 2020 merupakan titik terendah dalam periode ini. Setelah itu rasio DAR kembali meningkat pada tahun 2021 dan relatif stabil hingga 2023. Selanjutnya grafik garis return on equity dari tahun 2013 sampai 2023. Return on equity kenaikan dari awal tahun 2013 sampai 2019, ROE menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dari 14,71% menjadi 21,36% pada tahun 2019. Ini menunjukkan bahwa perusahaan efisiensi dalam menggunakan ekuitas untuk menghasilkan laba. Setelah mencapai puncaknya pada tahun 2019, ROE mengalami penurunan drastis pada tahun 2020 menjadi 13,6% dan terus menurun hingga mencapai 4,80% pada tahun 2022. Sangat signifikan pada tahun 2023, ROE meningkat sedikit menjadi 4,74%, tetapi masih jauh di bawah level tertinggi sebelumnya. Selanjutnya, grafik garis harga saham. Harga saham dari tahun 2013 sampai 2023 terlihat ada lonjakan yang signifikan dari tahun 2013 hingga puncaknya di tahun 2017 sampai 2018 di kisaran 83.000. Kemudian mengalami penurunan tajam di tahun 2019 mencapai titik terendah pada tahun 2022 di bawah 20.000. Pada tahun 2023 akhirnya mengalami sedikit kenaikan kembali. Ini menunjukkan bahwa perusahaan sempat mengalami kondisi pasar yang kuat, namun mengalami tekanan signifikan dalam beberapa tahun terakhir yang kemudian besar disebabkan oleh internal maupun eksternal seperti kinerja keuangan dan dampak pandemi COVID-19 serta menandakan adanya potensi pemulihan ke depan. Selanjutnya, grafik garis price book value atau PBV pada tahun 2013 sampai 2017
price book value mengalami penurunan yang sangat signifikan, puncaknya pada tahun 2017 menjadi 3,821 menjadi 0,640 pada tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa valuasi pasar terhadap perusahaan terdapat nilai bukunya telah menurun drastis. Sejak tahun 2021, PBF di bawah angka 1,017. Ini menunjukkan pasar menilai perusahaan tersebut lebih rendah dari buku asetnya yang memungkinkan terdampak terhadap masa depan. Penyebabnya tekanan kinerja. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, apakah debt to asset ratio DAR berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan PBF pada PT Gudang Garam Tbk. Yang kedua, return on equity atau ROE berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan PBF pada PT Gudang Garam Tbk. Yang ketiga, apakah harga saham berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan PBF pada PT Gudang Garam Tbk? Yang keempat, apakah DAR, ROE, dan harga saham secara simultan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan PBF PT Gudang Garam Tbk periode 2013 sampai 2023? Selanjutnya, landasan teori. Yang pertama, debt asset ratio menurut Kashmir 2019-158 merupakan rasio hutang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total hutang dengan total aset. Yang kedua, ada return on equity menurut Kashmir 2019-198. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Yang ketiga, harga saham menurut Fahmi 2015-80. Harga saham adalah tanda bukti pernyataan kepemilikan modal atau dana pada suatu perusahaan. Kertas yang tercantum dengan jenis nominal nama perusahaan disertai dengan hak kewajiban yang dijelaskan kepada setiap pemegang dan persediaan yang siap untuk dijual. Yang keempat, ada nilai perusahaan menurut Eka Indriani 2017. Kekayaan pemegang saham dan perusahaan disajikan oleh harga pasar saham adalah keputusan investasi keuangan dan manajemen. Metode penelitian, jenis dan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif, yaitu mengetahui hubungan dan pengaruh antara variabel independen DAR, ROE, dan harga saham terhadap variabel dependen nilai perusahaan atau PBF pada PT Gudang Garam Tbk. Yang kedua, ada populasi dan sampel. Populasi seluruh laporan keuangan tahunan pada PT Gudang Garam Tbk. Yang kedua, ada sampel laporan keuangan tahunan PT Gudang Garam Tbk yang dipublikasikan selama 11 tahun dari 2013 sampai 2023. Yang ketiga, ada teknik pengumpulan data. Variabel DAR X1 rumusnya total liabilitas dibagi total aset. Yang kedua, variabel ROE atau X2 rumusnya laba bersih dibagi ekuitas. Yang ketiga, harga saham atau X3 rumusnya data penutupan tahunan. Yang keempat, variabel PBF atau Y rumusnya harga saham dibagi nilai buku per saham. Adapun metode analisis dalam penelitian ini, yang pertama ada statistik deskriptif, yang kedua ada uji asumsi klasik yang diwakilkan oleh uji normalitas, uji multikoleritas, uji heteroskadastisitas, dan uji autokolerasi, dan uji regerensi linear berganda, uji koefiensi kolerasi, uji koefiensi determinan R, dan uji hipotesis, uji parsial T, dan uji simultan F. Hasil analisis yang pertama, hasil analisis deskriptif.
pada variabel X1 menunjukkan bahwa DAR mempunyai nilai minimum 25,15, maksimum 42,94 dan rata-rata mean 36,0991. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata mean masih lebih besar dibandingkan dengan standar defisiasi, maka dapat disimpulkan bahwa sebaran data yang diperoleh baik dan bersifat homogen. Yang kedua, ada variabel X2 menunjukkan bahwa ROE mempunyai nilai minimum 4,80, maksimum 21,36 dan rata-rata mean 14,3509. Hal ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata mean masih lebih besar dibandingkan dengan standar defisiasi, maka dapat disimpulkan bahwa sebaran data yang diperoleh bersifat baik dan homogen. Yang ketiga, pada variabel X3 menunjukkan bahwa harga saham mempunyai nilai minimum 18,00, maksimum 83,80 dan rata-rata mean 5,1773. Hal ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata mean masih lebih besar dibandingkan dengan standar defisiasi, maka dapat disimpulkan sebaran data yang diperoleh baik dan bersifat homogen meskipun terdapat fluktuasi harga saham yang cukup signifikan. Yang keempat, variabel Y menunjukkan bahwa nilai perusahaan mempunyai nilai minimum 0,60, maksimum 3,82 dan rata-rata mean 2,2928. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata mean masih lebih besar dibandingkan dengan standar defisiasi, maka dapat disimpulkan bahwa sebaran data yang diperoleh baik dan bersifat homogen. Selanjutnya ada uji normalitas. Besaran data 0,88 yang berarti lebih besar dari 0,5 signifikasi. Hal ini berarti data residual tersebut terdistribusi secara normal. Selanjutnya ada uji multikolinearitas. Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa nilai toleransi dan variabel dari masing-masing variabel independen bahwa menilai toleransi DAR sebesar 0,912, ROE sebesar 0,320 dan harga saham 0,328 di mana lebih besar dari 0,01, sedangkan VIF-nya dari variabel DAR sebesar 1,096, ROE sebesar 3,122 dan harga saham sebesar 3,044 di mana lebih kecil dari 10 karena toleransi lebih besar dari 0,1 dan VIF lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas variabel dalam model regensi. Selanjutnya, autokolerasi. Berdasarkan tabel, pengaruh debit to asset ratio atau DAR dan return on equity ROE dan harga saham terhadap nilai perusahaan di atas dapat dinilai dari Durbin-Watson pada metode ini sebesar 2,121, sedangkan nilai Durbin-Watson berdasarkan tabel N sama dengan 11 dan K sama dengan 3 diperoleh nilai DL sama dengan 0,5948 dan DU sama dengan 1,9280. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak terdapat autokolerasi. Selanjutnya ada uji heteroskedasitas yang diwakilkan oleh scatter plot. Pada grafik scatter plot residual dapat diketahui bahwa data berupa titik-titik menyebar secara merata di atas dan di bawah saja. Penyebaran titik-titik tidak berbentuk pola tertentu, sehingga dapat disimpulkan pada model regensi ini
digunakan tidak mengalami heteroskedasitas. Yang selanjutnya diuji dengan rank Sparman dari hasil data di atas menunjukkan bahwa nilai signifikasi DAR terhadap nilai perusahaan sebesar 0,272 yang berarti lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedasitas. Nilai signifikan ROE terhadap nilai perusahaan sebesar 0,915 yang artinya lebih besar dari 0,5, maka tidak terjadi heteroskedasitas, dan nilai signifikan harga saham terhadap nilai perusahaan sebesar 0,433, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedasitas. Selanjutnya ada hasil uji analisis regrensi linear berganda. Nilai konstanta sebesar min 3,00 menunjukkan pengaruh negatif bahwa variabel DAR, ROE, dan harga saham. Nilai negatif menunjukkan pengaruh arah hubungan dasar sebelum mempertimbangkan pengaruh variabel dependen. Yang kedua ada nilai koefiensi regensi dari variabel DAR sebesar 0,083 dengan nilai positif menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan pada DAR akan meningkatkan nilai perusahaan sebesar 0,83 dengan asumsi variabel lainnya konstanta. Yang ketiga, koefiensi regensi variabel ROE sebesar min 0,007 dan bernilai negatif menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan pada ROE justru menurunkan nilai perusahaan sebesar 0,007. Namun nilai signifikasi sebesar 0,825 yang artinya lebih besar dari 0,5 menunjukkan bahwa ROE tidak berpengaruh secara statistik terhadap nilai perusahaan. Yang keempat, koefiensi regensi variabel harga saham sebesar 0,084 dan bernilai positif menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan pada harga saham akan meningkat nilai perusahaan sebesar 0,084 dengan nilai signifikasi 0,00 yang artinya lebih besar dari 0,05, lebih kecil dari 0,5, maka pengaruh harga saham terhadap nilai perusahaan signifikasi secara statistik. Selanjutnya ada hasil uji koefiensi determinan R. Berdasarkan tabel uji koefiensi determinan R, dipengaruhi nilai koefiensi R square sebesar 0,966 atau sebesar 96,6%. Jadi besarannya berpengaruh variabel terhadap nilai perusahaan sebesar 96,6%, sedangkan sisanya 3,4% dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hasil dari uji partiality. Berdasarkan uji partiality dapat disimpulkan sebagai berikut. Pengaruh debt aset ratio DAR X1 terhadap nilai perusahaan Y diketahui nilai signifikasinya 0,003 lebih besar dari 0,5 dan nilai T hitung 4,484 lebih besar dari 2,364 sehingga dapat disimpulkan HO ditolak dan HA diterima.
Artinya variabel debt asset ratio dan X1 berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan Y. Yang kedua, pengaruh return on equity ROE X2 terhadap nilai perusahaan Y. Diketahui nilai signifikasinya 0,025 lebih besar dari 0,5 dan nilai T hitung sebesar minus 0,229 lebih kecil dari nilai T tabel 2,364 sehingga dapat disimpulkan HA ditolak dan HO diterima. Artinya return on equity ROE X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan Y. Yang ketiga, ada pengaruh harga saham X3 terhadap nilai perusahaan Y. Diketahui signifikasi 0,00 lebih besar dari 0,5 dan nilai T hitung 7,174 lebih kecil dari T tabel yaitu 2,364 sehingga dapat disimpulkan HO ditolak sedangkan HA diterima. Artinya harga saham X3 berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan Y. Selanjutnya ada uji F. Berdasarkan uji F, data di atas dapat disimpulkan bahwa nilai signifikasi sebesar 0,00 lebih besar dari 0,5 dan nilai F hitung sebesar 66,421 lebih besar dari F tabel 4,35 sehingga dapat disimpulkan HO ditolak dan HA diterima. Artinya secara simultan variabel DAR, ROE, dan harga saham berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil dari uji partiality. Berdasarkan uji partiality dapat disimpulkan sebagai berikut. Pengaruh debt asset ratio DAR X1 terhadap nilai perusahaan Y. Diketahui nilai signifikasinya 0,003 lebih besar dari 0,5 dan nilai T hitung 4,484 lebih besar dari 2,364 sehingga dapat disimpulkan HO ditolak dan HA diterima. Artinya variabel debt asset ratio DAR X1 berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan Y. Yang kedua, pengaruh return on equity ROE X2 terhadap nilai perusahaan Y. Diketahui nilai signifikasinya 0,025 lebih besar dari 0,5 dan nilai T hitung sebesar minus 0,229 lebih kecil dari nilai T tabel 2,364 sehingga dapat disimpulkan HA ditolak dan HO diterima. Artinya return on equity ROE X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan Y. Yang ketiga, ada pengaruh harga saham X3 terhadap nilai perusahaan Y. Diketahui signifikasi 0,00 lebih besar dari 0,5 dan nilai T hitung 7,174 lebih kecil dari T tabel yaitu 2,364 sehingga dapat disimpulkan HO ditolak sedangkan HA diterima. Artinya harga saham X3 berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan Y. Selanjutnya ada uji F. Berdasarkan uji F, data di atas dapat disimpulkan bahwa nilai signifikasi sebesar 0,00 lebih besar dari 0,5 dan nilai F hitung sebesar 66,421 lebih besar dari F tabel
4,35 sehingga dapat disimpulkan HO ditolak dan HA diterima. Artinya secara simultan variabel DAR, ROE, dan harga saham berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Jadi kesimpulan dari hasil penelitian saya, DAR berpengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan PT Gudang Garam Tbk periode 2013 sampai 2023. Dan selanjutnya, ROE tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan PT Gudang Garam Tbk periode 2013 sampai 2023. Harga saham berpengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan PT Gudang Garam Tbk periode 2013 sampai 2023. Secara simultan, DAR, ROE, dan harga saham berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan PT Gudang Garam Tbk periode 2013 sampai 2023. Demikian presentasi dari saya dengan judul Pengaruh Solvabilitas, Profitabilitas, dan Harga Saham terhadap Nilai Perusahaan PT Gudang Garam Tbk periode 2013 sampai 2023. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.